Kalau kita pengen diberi dunia oleh Allah, maka dekati orang yang dunia dicipta karena dia. Dan itulah Habibuna Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Itu yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Rugi orang kalau tidak mau dekat kepada Nabi Muhammad. Dan majelis ini kami menyuruh kepada semuanya, jangan tinggal baca salawat yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Syekhona Khalil, ulama besar, murid Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Bangkalan. Gurunya Ki Hasyim Asy'ari juga nyuruh baca sallallahu Muhammad 1000 dah sehari. Biar di antara faedahnya Anda hidup tenang, jalan rezekinya enggak susah-susah amat dalam hidup. Di Lirboyo, Yai Makhrus itu sampai nyuruh itu 1000 gitu. Semuanya. Ada juga yang nggak mau, ini pendek banget, ya udah diganti aja sholawat nariyah 1000, panjang amat. Tuh. Ini mau baca mau kagak, protes mulu. Ya. Jadi ini suplemen kehidupan, biar dekat dengan Nabi Muhammad. Kama atakumur rasulu fakhudhu, apa yang disampaikan oleh Rasul ambil, dan disampaikanlah oleh Rasul. Salah satunya hadis qudsi, laula ma khalaqtul aflak. Andai enggak ada engkau Nabi Muhammad, saya enggak cipta segalanya, termasuk diri kita enggak dicipta. Itu juga ada, sebab semuanya ada catatannya. Itu begitu. Maka kita harus mendekat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam aja, Nabi Adam paham di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan dia mengatakan hada sahihul isnad, hadis ini sahih. Nabi Adam bilang, Allah bihaqi Muhammadin antagfiroli, Tuhan demi keagungan orang namanya Muhammad, ampuni saya punya salah. Nabinya belum dicipta. Sampai Allah tanya, dari mana kau tahu Muhammad? Orangnya belum gua racik, cipta aja belum. Begitu. Baru nurnya. Lihat di surga ada tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Pasti orang hebat. Namanya disandingkan dengan namamu. Begitu. Dah saya yakin. Kalau yang disampingin dengan presiden pasti wapres. Paling nggak kan begitu ya kan? Orang hebat lah yang kayak begitu. Begitu. Ini pasti orang hebat. Maka saya minta dan keagungan orang hebat yang namanya Muhammad. Maka saudara segalanya begitu. Begitu segalanya. Maka rugi orang yang tidak mendekat kepada Nabi Muhammad. Rugi orang yang tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Nuh selamat? Di dalam diri Nabi Nuh kala itu ada Nur Muhammad. Kenapa Nabi Ibrahim nggak kebakar? Dalam dirinya ada Nur Muhammad. Kalau kita pengen hidup nggak kebakar, nggak stres, dagangan kita nyantai, hidup kita nyantai, jangan jauh dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Banyakin baca sholawat, biar dibimbing oleh Allah mempelajari hidayah Nabi Muhammad. Bagaimana seorang muslim harus berjalan di muka bumi ini. Dan itu ada teladannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan di sana ada. Oleh karena itu jangan jauh dengan Nabi Muhammad. Dan ngaji ini pun kita ngaji kalamnya Nabi Muhammad. Agar supaya kita terbimbing, mengerti cara hidup. Supaya kita jangan dikit-dikit udah takdirnya gue, takdirnya mulu. Ya, enggak begitulah. Ada mantiqatul jabar dan ada mantiqatul ikhtiar. Kita kaya, disuruh syukur kita. Kalau kita syukur surga, kalau kita sombong neraka kita. Miskin disuruh sabar, bukan mengeluh. Sabar kita surga, mengeluh kita neraka. Maka sikapnya pada mantiqatul ikhtiar, inilah yang menentukan arah kemana dalam hidup ini. Dan itu yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Rugi orang kalau tidak mau dekat kepada Nabi Muhammad. Dan majelis ini kami menyuruh kepada semuanya, jangan tinggal baca salawat yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Syekhona Khalil, ulama besar, murid Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Bangkalan. Gurunya Ki Hasyim Asy'ari juga nyuruh baca sallallahu Muhammad 1000 dah sehari. Biar di antara faedahnya Anda hidup tenang, jalan rezekinya enggak susah-susah amat dalam hidup. Di Lirboyo, Yai Makhrus itu sampai nyuruh itu 1000 gitu. Semuanya.
Ada juga yang nggak mau, ini pendek banget, yaudah diganti aja, sholawat nariyah 1000, panjang amat. Tuh. Ini mau baca mau kagak, protes mulu ya. Jadi ini suplemen kehidupan, biar dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita pengen diberi dunia oleh Allah, maka dekati orang yang dunia dicipta karena dia, dan itulah Habibuna Muhammad. Dekati Nabi Muhammad. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab bilang, kalau begitu ya Rasulullah, hari-hari kami bersolawat kepadamu. Aduh, kalau kau sudah demen bersolawat, idan tukfahammak wa yukfar dambuk, kesusahanmu akan hilang, minggat, dan dosamu diampuni. Hidup bahagia. Kenapa sahabat pada bahagia? Sukses. Begitu, merantau ke Madinah. Karena mereka yakin ada Nabi Muhammad. Dan ini yang harus penting sama kita. Jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Rugi kita, rugi. Kudu banyak kita mendekat Nabi Muhammad. Caranya salah satunya baca sholawat. Itu caranya. Pokoknya sholawat, sholat adalah tiang bagi kita bersama. Untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik. Dan saya banyak bagi-bagi aurat-aurat kaum salihin. Tidak lebih. Banyakin mendekat Nabi Muhammad. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak pengen menyiksa mereka manusia asal engkau ada di tengah-tengah mereka. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di tengah kita ada Rasulullah. Kenapa kita takut susah? Kita punya Nabi Muhammad, petunjuknya banyak. Dekati Nabi Muhammad, ikuti ajarannya, apa petuahnya, pelan-pelan. Dan di sana ada kebahagiaan. Kurang lebih yang saya bisa jawab begitu. Allah alam. Baik. Waalaikumsalam. Ini saya bertanya, antara takdir dengan nasib itu perbedaannya apa, Pak Kiai? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Jadi takdir ini dengan nasib itu sama saja. Nasib itu bagian yang telah kita terima dari Allah. Namanya disebut nasib bahasa Arabnya. Nasib itu bagian. Begitu. Maka takdir ini saudara, atau nasib nih, maka ada dua. Ada namanya takdir mubram dan ada takdir namanya muallaq. Begitu. Maka takdir mubram hakikatnya enggak bisa dirombak. Maka ada takdir muallaq. Nabi bilang la yaruddul qada ila du'a. Enggak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini namanya takdir muallaq. Orang tadinya mau rugi, gara-gara dia doa enggak rugi. Ini namanya takdir muallaq. Malaikat itu memahami tentang ini. Oleh karena itu, nasib itu apakah bisa dirubah? Sebetulnya kalau maknanya nasib ini adalah maknanya bagian yang kita terima, bisa saja. Karena kita nggak tahu ke depan mau bagaimana. Kita nggak tahu. Tapi kalau nasib bimaknanya adalah qada mubram, maka tidak bisa untuk dirubah. Kalaulah ada hadis yang ada Al-Quran berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam kitab tafsir, maknanya adalah nikmat. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang diberikan pada satu bangsa selama bangsa tidak mengacak-acak, tidak ngerombak nikmat itu. Kalau nikmat itu yang Allah berikan kita di rule-nya, nggak bakal dirubah. Kebanyakan kita karena kita lupa kepada nikmat. Inilah yang kemudian kita mengolahnya. Singkatnya supaya kita bisa memahami nasib dan takdir ini, saya memberikan gambaran agar supaya mudah memahami tinggal kita di dunia ini. Begini, ada seorang raja. Raja ini punya menteri 3. Ada menteri keuangan, menteri dalam negeri juga ada menteri sosial. So untung nggak ada, sosial ada. Begitu. 3 menteri. Dipanggil ini oleh raja. 3 menteri ini. Raja, 3 menterinya dipanggil oleh raja. Kata raja bilang begini, menteriku, saya ini pengen makan buah-buahan yang enak. Kata raja, ini karung
Karung goni. Tahu karung goni? Bongsang. Gede.